Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Khairat, DP 19.005.22005, jurusan D3 Akuntansi dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban dari saya untuk latihan L819 dan L84, yaitu dengan soal kasus untuk L819, metode FIFO, LIFO persediaan biaya rata-rata. Mills Company didirikan pada 1 Desember 2009. Informasi berikut tersedia dari catatan persediaan Mills untuk produk zone. Persediaan awal 1 Januari 2010 ada 600 unit, biaya per unitnya 8. Untuk pembelian tanggal 5 Januari 2010, unitnya ada 1.100 dan biaya per unit $9. Pada tanggal 25 Januari 2010, ada 1.300 unit dan biaya per unitnya $10. Dan pada tanggal 16 Februari 2010, 800 unit dan biaya per unitnya ada $11. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 2010, ada 600 unit dan biaya per unitnya yaitu $12. Mills menggunakan perhitungan fisik pada tanggal 31 Maret 2010 menunjukkan terdapat 1.500 unit untuk persediaan akhir. Yang diminta yaitu buatlah jadwal untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2010 berdasarkan masing-masing metode persediaan berikut, yaitu yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, yang ketiga rata-rata tertimbang. Berikut jawaban dari saya, yaitu yang pertama perhitungan pada 31 Maret. Untuk perhitungan pembeliannya yaitu pada 1 Januari 2010 persediaan awal 600 unit ditambahkan dengan pembelian pada tanggal 5 Januari 1.100 unit, 25 Januari 2010 1.300 unit, 16 Februari 2010 800 unit, dan 26 Maret 2010 sebesar 600 unit. Jadi total persediaan jumlah 4.400. Karena Mills Company sudah melakukan perhitungan fisik, jadi persediaan akhirnya terdapat 1.500 unit, sehingga jumlah persediaan yang sudah terjual yaitu sebesar 2.900 unit. Selanjutnya untuk metode FIFO, untuk perhitungan persediaan produk zone Mills Company pada 31 Maret 2010, yaitu tanggal 26 Maret 2010, unitnya 600, biaya per unit $12, total biayanya 7.200. Pada tanggal 16 Februari 2010, 800 unit, biaya per unitnya $11 dan total biayanya 8.800. Pada tanggal 25 Januari 2010, ada 100 unit dan biaya per unitnya $10, total biaya 1.000. Sehingga total persediaan akhirnya yaitu sejumlah 1.500 unit dengan total biaya 17.000. Selanjutnya, perhitungan persediaan untuk produk zone pada tanggal 31 Maret 2010 dengan metode LIFO, yaitu 1 Januari 2010 persediaan awal unit 600 dengan biaya per unitnya yaitu $8 dan total biayanya yaitu 4.800. Pada tanggal 5 Januari 2010 ada 900 unit dan biaya per unitnya $9, total biayanya 8.100. 31 Maret 2010 sehingga dapat persediaan akhirnya 1.500 sehingga total biayanya 12.900. Selanjutnya perhitungan persediaan untuk produk zone dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu pada 1 Januari persediaan awal 600, biaya per unitnya $8, total cost 4.800. Pada tanggal pembelian tanggal 5 Januari 2010, unit 1.100, unit costnya $9, total costnya 9.900. Pada tanggal 25 Januari 2010 ada terdapat 1.300 unit dan unit costnya $10, total costnya 13.000. Dan pada tanggal 16 Februari 2010 ada 800 unit dan biaya per unitnya $11, total cost 8.800. Terakhir pembelian tanggal 26 Maret 2010
terdapat 600 unit dan biaya per unitnya $12, total unitnya 7.200. Untuk biaya rata-rata tertimbang, total biaya dibagi dengan unit. Total biayanya ada sekitar 43.700 dibagi dengan unitnya, yaitu totalnya 4.400, sehingga didapat untuk biaya per unitnya untuk rata-rata tertimbang yaitu sebesar $9,93. Dan untuk persediaan akhir dengan metode rata-rata tertimbang pada 31 Maret 2014 yaitu unitnya 1.500 dikali dengan biaya per unitnya tadi $9,93, terdapat jumlahnya yaitu $14.897,73. Selanjutnya yaitu soal L84, yaitu dengan soalnya biaya perolehan persediaan dengan perpetual. Bradford Machine Company memiliki akun buku besar untuk setiap kelas persediaannya. Bradford mendebit akun tersebut untuk setiap peningkatan selama periode dan mengkredit akun setiap penurunan. Transaksi di bawah ini berhubungan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit untuk pembelian bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan. Yang pertama, faktur senilai 8.100 termin FOB destination diterima dan masuk gudang 2 Januari 2011. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember 2010. Transaksi kedua, bahan baku seharga 7.300 dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2010 dan dikirimkan secara FOB di shipping point. Retur tersebut dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan baku tidak diharapkan. Transaksi ketiga yaitu bahan baku seharga 28.000 dikirimkan secara FOB destination tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember 2010 karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut, belum dibongkar. Transaksi keempat yaitu faktur senilai 7.500 termin FOB shipping point diterima dan masuk tanggal 30 Desember 2010. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari 2011 dan bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirimkan tanggal 2 Januari 2011. Untuk transaksi kelima, bahan baku seharga 19.800 diterima pada tanggal 31 Desember 2010, tetapi tidak ada jurnal yang dibuat untuk bahan baku tersebut karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari. Yang diminta, buatlah jurnal umum yang diperlukan untuk mengoreksi pada tanggal 31 Desember 2010 dengan asumsi bahan baku belum ditutup. Jawaban untuk L84 yaitu jurnal umumnya. Yang pertama, kita mencatat transaksi pertama tanggal 31 Desember 2010 yaitu jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di debit 8.100, di kreditnya utang usaha yaitu 8.100. Selanjutnya transaksi kedua dengan jurnal tidak ada karena dia belum sampai, maksudnya karena bahan baku dikembalikan ke pemasok. Jadi karena dia memakai termin FOB shipping point, jadi bahan baku tersebut belum ada pencatatan. Selanjutnya transaksi yang ketiga yaitu jurnalnya persediaan bahan baku di debit, di kreditnya utang usaha sebesar $28.000. Transaksi keempat jurnalnya yaitu utang usaha di debit dan di kreditnya persediaan bahan baku 7.500. Karena transaksi tanggal 4 itu faktur ini diterima dan masuk pada 31 Desember, menunjukkan bahan baku diterima dan dikirimkan kembali tanggal 2 Januari. Jadi mengurangi persediaan, di debitnya utang usaha, di kreditnya persediaan bahan baku. Selanjutnya transaksi kelima yaitu di debitnya persediaan bahan baku
19.800 dan di kreditnya utang usaha 19.800. Sekian penjelasan dari saya terkait tugas kasus L819 dan L84. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.